Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rafa Putra, dan sebelah kanan saya ada Zahra, sebelahnya lagi ada Abel, sebelah kiri Ustadz ada Revi, sebelahnya Reno, dan yang terakhir ada Fajri. Sebelumnya perkenalkan nama Ustadz terlebih dahulu. Saya namanya Muhammad Joni Everi. Kami ingin bertanya tentang kearifan lokal yang terkait agama Islam yang berada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali kearifan lokal Islam yang ada di Indonesia. Yang paling kita soroti itu pertama ada halal bihalal, kemudian ada tahlilan. Nah, itu kearifan yang ya bisa dikatakan ciri khasnya Indonesia. Ya, kita halal bihalal itu bahkan dicetuskan, dipelopori oleh orang Indonesia yang tidak kita temukan di negara-negara Islam yang lain. Ustadz izin bertanya, gimana cara yang benar menurut Ustadz untuk memperingati Maulid Nabi supaya tetap dengan ajaran dan nilai-nilai Islam? Baik. Sebenarnya Maulid Nabi ini kelahiran Nabi ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri memperingati hari kelahirannya itu dengan berpuasa karena Nabi lahir di hari Senin, sehingga Nabi untuk mengistimewakan hari kelahirannya Nabi itu berpuasa. Nah, selain itu kita sebagai bentuk mengenang dan juga untuk menteladani juga bagus dengan ya saya rasa ada acara-acara Maulid Nabi yang sering kita lihat di masyarakat itu cukup bagus dan sangat bagus untuk memantik keilmuan kita tentang sejarah dan keteladanan dari Nabi. Ustaz, izin bertanya, bagaimana Ustaz melihat peran kearifan lokal seperti acara-acara keagamaan yang sudah lama ada di Indonesia, kita dalam menyampaikan dakwah agama Islam agar pesan agama Islam dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat? Tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini sangat bagus ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah dari masuknya Islam ke Indonesia, itu memadukan bagaimana adat budaya itu bisa relevan dengan ajaran yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Nah, tentu kalau misalnya tradisi yang ada, prosesi-prosesi keagamaan yang ada di negara kita, selagi tidak menyalahi syariat, aturan-aturan Islam, ya tentu merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tentu itu sangat diperbolehkan. Karena ya adat istiadat al-adah itu menjadi muhakkamah. Al-adah muhakkamah itu dalam istilah budaya dan adat istiadat itu bisa menjadi hukum dan juga menjadi tradisi yang baik bagi kita. Ustadz, saya mau bertanya tentang kearifan lokal. Bagaimana agar acara-acara agama Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain yang sudah menjadi acara tradisi lama masyarakat agar tetap eksis di era zaman sekarang yang sebagaimana yang kita ketahui sudah berada di zaman digitalisasi, yang dimana masyarakat lebih memilih melihat acara-acara keagamaan melewati gadget atau handphone ditimbang menghadiri acara-acara tersebut secara fisik. Ya. Ya memang menarik ya. Sekarang ini dakwah itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman juga. Nah, tradisi-tradisi kita dulu yang offline ya, kalau istilahnya itu ada yang online, offline, yang bisa hadir langsung. Sekarang ada lagi istilah apa namanya itu hybrid ya. Ada yang online, ada yang offline. Nah, dalam tradisi keilmuan, transfer ilmu, tentu dalam acara Maulid, Isra Mi'raj, di situ ada tausiah, ada pengajaran ilmu, transfer ilmu. Kalau dalam adab menuntut ilmu dalam ajaran agama Islam, itu yang paling bagus yaitu liko. Liko itu adalah pertemuan. Jadi transfer ilmu itu secara langsung, bertemu. Bahkan kalau kita mendengar para gus, para kiai itu mengatakan kalau ketika kita bertemu dengan para kiai, kita harus cium tangannya, kemudian lihat matanya, karena bisa jadi tangan yang kita cium itu pernah bersentuhan dengan gurunya yang kemudian bersanad, kemudian sampai kepada tangannya Rasulullah. Nah, dan juga tentu kita tidak boleh ketinggalan juga dakwah-dakwah keislaman ini juga harus
mengadopsi perkembangan teknologi yang ada. Nah, dan sekarang kita banyak melihat dakwah-dakwah ini semakin menarik. Kalau kita lihat ustadz-ustadz yang terkenal lah, contohnya Ustadz Abdul Somad, Iya. Ustadz Adi Hidayat gitu. Beliau bukan hanya membuka forum, membuka kajian offline di masjid-masjid, musola-musola, tapi kajian-kajian itu ada live streamingnya, ada siaran langsungnya, sehingga orang yang tidak sempat untuk hadir di majelis itu bisa juga mengulang dan bisa menyimak kembali di siaran-siaran YouTube yang sudah direkam. Nah, tentu itu memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Tapi yang paling bagus kita hadir langsung di tempat itu, sehingga kita transfer ilmu itu, kita berada di tingkatan yang tertinggi, yaitu ada pertemuan antara murid dan guru. Ustadz izin bertanya, sebagaimana kita ketahui terdapat perbedaan pandangan di kalangan umat Islam mengenai hukum memperingati Maulid Nabi SAW. Dalam hal ini, bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Islam menyikapi perbedaan tersebut agar tetap terjaga ukhuwah dan keharmonisan di antara sesama? Sebenarnya Maulid Nabi itu memang tidak diadakan ya seperti yang kita lihat zaman sekarang. Itu nggak ada Maulid Nabi yang seremonial seperti hari ini. Tapi yaitu yang seperti yang disampaikan, Nabi juga memperingati hari lahirnya itu juga dengan istilahnya itu berpuasa. Nah, berpuasa. Dan hari ini umat Islam itu untuk mengenang, untuk meneladani kisah teladan dari Nabi, maka diadakanlah bentuk seremonial Maulid Nabi. Nah, menurut saya pribadi, sesuatu yang baik itu akan menghasilkan satu yang baik lagi, tentu tidak ada hukum yang menyalahinya. Nah, karena ini tradisi baik, sesuatu yang baik, dan tentu banyak kemaslahatan yang ada dengan adanya Maulid Nabi yang seperti yang kita lihat sekarang. Ketika mungkin yang sebelumnya kita tidak hafal siapa saja anak-anak Nabi, ya dengan hadir di kegiatan Maulid Nabi kita bisa hafal karena di sana ada kajian tentang bagaimana kisah hidup dari Rasulullah. Nah, tentu efeknya baik dan saya rasa sesuatu yang baik itu berdampak baik, tentu diperbolehkan menurut hukum Islam ini sih. Menurut Ustadz, apa nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam kegiatan halal bihalal, khususnya dalam membina ukhuwah Islamiyah dan mempererat tali silaturahim? Halal bihalal ini istilah yang hanya dikenal di Indonesia. Jadi halalun bihalalin, menghalalkan. Jadi sesuatu yang tradisi, ya kalau tidak salah ingat itu tradisi yang dicetuskan oleh founding father kita dahulu dan para ulama. Ada tradisi gimana kita itu silaturahmi. Jadi ada nomenklatur yang datang dari Indonesia namanya halal bihalal. Dan tradisi silaturahmi ini adalah tradisi Islam yang betul-betul menjadi fondasi dari keislaman ini. Ya, kita lihat dalam hadis itu, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan tradisi menyambung tali silaturahmi ini akan banyak sekali faedah-faedahnya, termasuk memperluas rezeki, ya, menjalin hubungan yang baik. Nah, dan bahkan Allah itu mengancam orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya dalam Islam itu silaturahim, ukhuwah Islamiyah itu betul-betul harus dijaga. Permusuhan itu sangat dihindari. Begitu. Selanjutnya Ustadz, saya izin bertanya. Di sini kan di boarding school ini juga ada kearifan lokal Islam yang ada. Apa saja sih kearifan lokal yang ada di sini terlihat membedakan dari yang ada di luar sana? Kalau kearifan lokal di sini ya, hampir sama. Semuanya kita mengadopsi kearifan lokal yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Ya, kalau di sini kita mengenal ada tahlilan, bacaan maulid, yang ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian
ada acara peringatan 1 Muharram. Nah, itu kan yang biasa dilakukan oleh di tempat-tempat lain yang ada di negara kita. Dan itu juga kita adopsi di boarding school ini untuk dirayakan, yaitu untuk memperingati Hari Besar Islam ya, yang juga menjadi kearifan lokal negara kita yang kita menjadi kearifan lokal juga di spesifik di sekolah kita. Bagaimana cara kita mempertahankan nilai-nilai inti kearifan lokal Islam di tengah perubahan zaman dan sosial? Sebenarnya kearifan lokal di Indonesia ya. Jadi kearifan lokal yang di sini itu hampir sudah banyak yang mengadopsi dari nilai yang ada di ajaran Islam itu sendiri. Nah, tentu tidak bertolak belakang dengan syariat-syariat Islam dan perkembangan zaman yang hari ini semakin modern ya, modernisasi gitu ya. Jadi budaya-budaya Barat yang masuk ke sini, saya rasa memang ya kita tidak bisa mencegah perkembangan zaman ini untuk berhenti, tapi kearifan lokal kita ini cukup bagus dan banyak sekali orang yang tertarik dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ya, anggap contoh lah seperti ada budaya halal bihalal tadi, gitu. Budaya yang tidak kita temukan di tempat lain diinisiasi oleh Indonesia, gitu. Dan itu punya efek yang sangat luar biasa. Ini bisa menyambung tali silaturahmi antar berbagai macam tetangga, gitu kan, yang sebelumnya mungkin belum pernah ketemu karena adanya tradisi, adanya budaya halal bihalal bisa menjadi momentum pertemuan sehingga ukhuwahnya semakin erat, persaudaraannya semakin erat lagi dan terjadi silaturahmi antar sesama penduduk. Nah, tentu kita perkembangan zaman ini jangan sampai memendam atau jangan sampai mematikan kearifan lokal yang sudah bagus menurut saya. Satu biru, biru Pancasila. Hai guys, aku membaca HP kakak. Hai kembaranku. Nanti kirim-kirim fotonya, Pak. Nanti kirim juga. Info HP dia, Pak.